Nah ini Pak Didik, ini sumber airnya atau sumur bornya, dengan selang spiral 3 in masuk ke pompa yang tadi. Dan ini outputnya juga spiral 3 in. Terus ke induan yang 2,5 in. Nah ini induan 2,5 in, spiralnya bisa langsung masuk ya. Spiral 3 in ke 2,5 ini langsung bisa masuk. Ini sambungan antara 2 in ini sampai kedalaman sini Pak. Panjangnya kurang lebih 2 jengkal ya, 2 jengkal, agar masuk ke sini, agar tingkat kebocorannya tidak tinggi. Ini harus dalam sampai ke sini. Dan memakai T 2,5 in untuk membaginya. Nah ini pakai T, kurang kelihatan ya. Penghubungnya pakai T 2,5 in. Dari output masuk ke induk dibagi dengan T, yang satu ke arah barat dan ini yang ke arah timur. Ini saya menggunakan paralelnya untuk indukan 2,5 in. Di sana akan saya tunjukkan nanti apa saja alat-alat kecilnya atau perlengkapan kecilnya yang dibutuhkan di indukannya. Nah seperti ini Pak Didik. Jadi selang atau pipa indukan ini dibor di sini. Dibor ini nggak bisa saya lepas. Di dalamnya ada shock drat luar dan ini shock drat dalam untuk konektornya ya, dari indukan ke T. Ini juga di dalam, sebentar saya copot. Nah seperti ini. Ini konektornya. Di dalamnya sini ada, saya ulangi, di dalam ada shock drat luar 0,5 in. Ini shock drat dalam, dratnya di bagian dalam 0,5 in juga. Dan yang saya bilang tadi pengganti selotip ini bisa memakai plastik hitam atau kresek itu, dililitkan di sini. Terus dipasang antara konektor dalam dan luar, dipasang. Ini hanya untuk mengurangi tingkat kebocoran. Dan ini kurang lebih segini Pak ya, ini berapa senti saya juga lupa ndak ngukur, untuk konektor antara shock drat dalam ini dan ke kran. Nah ini masuk di sini, nanti terpasang mentok. Ini harus mentok. Kalau lebih dikit nggak apa-apa, lebih kuat lagi ini yang harus bisa mentok. Dan ini T. Di T ini juga ada sambungan lagi di sini, paralon 0,5 in tapi cuma pendek, cuma sekitar segini panjangnya, untuk menyambungkan antara kran dan T. Ini untuk membagi ke kanan dan ke kiri, nanti begini, untuk membagi ke sana dan membagi ke sini. Nah jadi satu lubang itu ada dibagi 2 kran, 2 arah. Ini kesananya ada 11 pucuk sprinkle. Kalau 11 berarti kurang lebih ada 33 meter ya kesananya, 33 meter. Ini kesana ada 14 lubang atau 14 sprinkle, 14 sprinkle, maksudnya 14 baris ke kanan ke kiri. Nah, ini ke sana sampai sana ada 14 baris. Ini hanya setengahnya, yang ke sana itu kalau nggak salah 13 baris. Masih luas yang sini. Dan ini ke sana juga 11 sprinkle. Kalau 11 sprinkle ini satu baris ini
11 saya bisa menyalakan 7 kran. 7 kran yang sebelah sini saja, yang sebelah kiri itu ke sana 7 saya nyalakan bareng, sana nanti 7 nyalakan bareng. Sana juga seperti itu, 7 saya buka bareng, sini 7, yang lainnya tutup hanya nyala 7. 7 kali 11 pucuk sprinkle, kurang lebihnya 77 sprinkle. Itu masih mampu menyalakan dengan optimal, Pak ya. Nanti yang paling ujung sana memang agak lemah, tapi masih optimal untuk penyiraman. Yang dekat-dekat dengan indukan ini nyemprotnya lebih lebar lagi atau lebih kuat, karena lebih dekat dengan tekanan di paralon indukan. Dan ini saya tunjukkan untuk satu titik aja, Pak ya. Jadi setiap plastik ini kurang lebih 15 cm, Pak. Ada konektornya, paralon setengah in juga, Pak. Ini bambunya, panjangnya kalau bisa ini naiknya kan paralonnya 50 cm, ini bisa 65 atau 60 cm bisa. Ini bambu untuk ditancapkan ke tanah agar ini bisa berdiri. Itu juga sama. Maaf, videonya terputus. Ini dari plastik strip ini ada konektor kurang lebih 15 cm yang ditali memakai bisa raffia. Nah, ini saya memakai selang drip yang 5 mikron, ini yang tipis, selang drip yang tipis bekas. Ini bisa ditali menggunakan plastik es lilin juga bisa, tapi kalau solasi nggak bisa, atau pakai raffia juga bisa. Ini untuk konektor ke sini, ke T yang 2,5, dan ini tanpa lem semua, Pak. Ini tidak ada yang saya lem, ini juga tidak saya lem. Yang sini juga sama. Jadi ujung sini, maaf ini saya contohkan sama ujung sini. Jadi plastik ini di kedua ujungnya harus ditalikan paralon ya, paralon untuk in menyambungkan ke T ini, dan satunya ke kran sana. Dan yang sini ke T yang sebelah sini, yang satunya ke T sebelah sana. Semoga mudah dipahami. Dan ini ujung sprinkle cuma ini, Pak. Yang namanya sprinkle cuma ini, dan ini shock drat dalam. Jadi sprinkle ini dipasang di shock drat dalam 2,5 in dan disambungkan ke pipa 2,5 in. Semuanya tanpa lem. Apalagi ya keperluannya. Sepertinya itu saja. Untuk jumlahnya menyesuaikan jumlah T, jumlah shock drat luar dalam, jumlah T yang itu, dan shock drat dalam yang itu menyesuaikan berapa titik sprinklenya. Dan ini tidak saya T, Pak. Ini saya T, maksudnya tidak saya lem T nya, karena yang di ujung timur dan di ujung barat sana itu saya kasih patok. Nanti kita ke sana untuk lihat, Pak. Ada penutupnya di sana. Nah, ini. Jadi di ujung barat ini, di ujung sini sama yang di ujung paling sana itu selang indukannya saya tutup menggunakan dop 2,5 in. Kalau ini saya lem, Pak. Ini saya lem, dan yang di ujung saya juga saya lem. Kalau ini sama dengan yang di sana, semuanya sama. Dan di sini saya patok. Ini agar tidak terkena tekanan air, tidak copot gitu aja, untuk berjaga-jaga aja. Sebenarnya ini sudah saya kasih lem. Dan setiap sambungan antar paralon induk 2,5 in ini tidak saya lem, karena kalau di sini produknya itu sudah seperti ini, Pak ya. Ini sudah istilahnya dibesarkan dari pabriknya, itu tinggal masukin saja. Dalamnya segini, harus sampai kuat dan mentok. Bisa diketuk pakai kayu agar tidak pecah. Yang ujung sana untuk memasukkan diketuk-ketuk pelan-pelan, harus masuk sampai mentok. Mungkin sementara seperti itu. Kalau ada yang ditanyakan lagi, nanti akan saya buatkan videonya.